Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif, maka mereka melakukan sesuatu. Mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal yang baru. Pada video kali ini, kita akan melakukan koneksi antar materi yang telah terpelajari pada modul sebelumnya dan untuk membuat sintesa pemahaman tentang program yang berdampak positif pada murid. Perasaan setelah mempelajari modul 3.3 ini adalah, dari sisi pengalaman, saya mendapat banyak pembelajaran mengenai pentingnya seorang guru untuk mengajak murid agar terlibat dalam program-program sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dari sisi capaian, saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta evaluasi. Dari sisi perasaan, saya merasakan ada banyak hal yang menarik. Dalam hal ini, membuat pikiran saya untuk terbuka dan terus memberikan yang terbaik kepada murid. Dari sisi keterkaitan dengan kompetensi diri, bahwa nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berdampak positif pada murid. Intisari dari modul 3.3 ini adalah yang pertama tentang student agency atau kepemimpinan murid, di mana ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua adalah tentang terciptanya hubungan antara guru dan murid yang bersifat kemitraan. Selain itu, adanya kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejawantahan profil belajar Pancasila dalam dirinya. Yang kedua adalah tentang suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu pada saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan murid. Pilihan adalah peluang yang diberikan murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Sedangkan kepemilikan adalah dalam pembelajaran mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid meliputi 7 hal. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Mereka dapat berada pada sekaligus komunitas keluarga, kelas dan antar kelas,
sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Dan komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan memahami bahwa sesungguhnya murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Berkaitan modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya, sebagaimana bagan berikut ini. Kaitan modul 3.3 dengan 1.1. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu di masyarakat. Seorang pendidik dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid haruslah menitikberatkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi atau kodrat anak, mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan dalam diri murid sehingga bermanfaat untuk mereka, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam modul 3.3 ini, penghambaan murid lebih ditekankan pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh dan menuntun murid sesuai kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Kaitan modul 3.3 dengan modul 1.2. Melalui nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, diharapkan guru bisa menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus dipedomi guru agar kegiatannya yang direncanakan dapat berjalan dengan baik untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak bertanggung jawab atas pemimpin dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di sekolah. Kaitan modul 3.3 dengan modul 1.3. Visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Perencanaan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, yaitu sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktek baik yang akan diinisiasi. Kaitan modul 3.3 dengan 1.4. Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kaitan modul 3.3 dengan 2.1. Merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kaitan modul 3.3 dengan 2.2. Perencanaan program yang berdampak pada murid, barulah guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh mereka agar dapat melaksanakan program sekolah. Murid agar dapat merasa tenang, fokus, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada keberpihakan pada murid dan berdampak pada anak. Kaitan modul 3.3 dengan 2.3. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid yang merdeka belajar. Selain itu, Kojang juga memberikan kesempatan pada murid untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada pribadinya. Maka dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam pengembangan sumber daya murid.
Kaitan modul 3.3 dengan modul 3.1. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi. Agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut haruslah memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid, serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kaitan modul 3.3 dengan modul 3.2. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah yang meliputi modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, politik, agama dan budaya, dan modal finansial. Dengan demikian, pemanfaatan dan pengaktifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan yang kita miliki, maka perencanaan dan pengelolaan program berpihak pada murid dapat berencana dengan baik. Perspektif tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi mereka seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan kebutuhan murid ini di masa depan untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset, terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam pemetaan, dilakukan pendekatan yang berbasis pada aset. Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan murid dan semua warga sekolah. Untuk dapat memetakan kebutuhan dengan baik, terstruktur, dan terarah, maka diperlukan pendekatan yang dapat menghimpun semua harapan warga sekolah, terutama murid, yakni menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Selain pemanfaatan kebutuhan ataupun kekuatan yang ada pada sekolah, dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid juga harus memperhatikan visi yang merupakan buah kreativitas murid yang dalam penyusunannya dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid.